Selamat datang di Nyai Kahiyang, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan, penuh misteri, dan tak terjelaskan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyai doakan semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai. Desa itu selalu sunyi, terletak jauh dari hiruk pikuk kota, diapit oleh hutan lebat yang sering dianggap angker. Penduduknya tidak banyak, hanya beberapa keluarga yang tinggal dengan kehidupan sederhana, mengandalkan sawah dan ladang. Namun, di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Sesuatu yang membuat malam di desa itu selalu terasa berat, meski tanpa suara. Disinilah Yanto tinggal. Seorang lelaki paruh baya yang nasibnya tak pernah beruntung. Hidupnya begitu sederhana, sampai-sampai garis kemiskinan sudah menjadi sahabat yang ia peluk erat. Toko kecil yang ia warisi dari orang tuanya mulai merugi. Utang menumpuk dan setiap hari ia semakin tenggelam dalam kegelisahan. Lebih dari itu, istrinya Sri jatuh sakit. Penyakit aneh yang perlahan menggerogoti tubuhnya hingga nyaris tak mampu bergerak. Dokter pun bingung, hanya bisa memberi obat-obatan seadanya, tetapi tak ada perbaikan. Sri semakin kurus, lemah, dan kadang-kadang berteriak dalam tidurnya, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Anaknya, Raka, baru berusia 7 tahun. Terlalu kecil untuk mengerti, tapi cukup besar untuk melihat betapa terpuruknya keluarga mereka. Yanto sudah mencoba segalanya, meminta bantuan keluarga, menggadaikan barang-barang, bahkan meminjam uang dari rentenir yang hanya memberinya waktu sedikit untuk membayar kembali. Tekanan itu menumpuk seperti awan gelap yang terus-menerus menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika ia duduk sendiri di sudut toko kecilnya, seseorang mendatanginya. Seorang pria tua yang asing, tapi suaranya berbisik seperti sudah lama dikenal. Mang Uti, orang memanggilnya, dukun yang tinggal di pinggiran desa. Orang yang dikenal bisa melakukan hal-hal tak masuk akal. "Aku tahu masalahmu," kata Mang Uti tanpa basa-basi. Yanto yang tadinya hanya melirik sekilas kini mengangkat wajah, matanya penuh rasa lelah. "Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku." Mang Uti tersenyum, tapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyumnya itu. "Kau butuh uang, kau butuh kesembuhan untuk istrimu. Aku bisa memberimu semua itu." Yanto ingin tertawa, tapi sesuatu dalam suara Mang Uti menahan tawa itu. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti udara di sekitarnya. Bagaimana caranya? Mang Uti mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, seutas benang hitam. "Ini bukan untuk sembarang orang. Ini adalah pesugihan, Yanto. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kau siap?" Yanto diam sejenak, memikirkan tawaran itu. Istrinya terbaring sekarat di rumah. Anaknya masih terlalu muda untuk kehilangan seorang ibu, dan utangnya terus menggunung. Ia tidak punya pilihan lain. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Yanto akhirnya. "Korban," jawab Mang Uti dengan tenang. "Setiap bulan kau harus memberi tumbal, tapi bukan sembarang orang. Kau harus menumbalkan para banci jalanan. Sebelum itu kau harus tidur dengan mereka. Ini bagian dari ritual yang tidak bisa dilewatkan." Yanto merasa darahnya membeku. Tangan dinginnya mengepal erat, menahan rasa jijik yang membuncah di perutnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ini tidak hanya tentang dosa, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Tapi bayangan Sri dan Raka berkelebat di benaknya. "Aku akan melakukannya," kata Yanto dengan suara serak. Mata Mang Uti menyipit, seolah menilai tekadnya. Lalu tanpa sepatah kata lagi, ia pergi, meninggalkan Yanto yang gemetar. Malam itu, Yanto tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang baru saja ia setujui. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung berhenti. Bagaimana mungkin ia sampai pada titik ini? Bagaimana ia bisa mempertaruhkan jiwa dan kehormatannya hanya demi uang? Namun, ketika pagi tiba, segalanya terasa lebih suram.
Toko kecilnya tetap kosong tanpa pembeli. Sri terus batuk-batuk di ranjangnya, dan obat yang ia beli semakin mahal. Tekanan itu terus menumpuk, seperti suara berderak yang hampir pecah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam berikutnya, Yanto pergi. Ia menyusuri jalanan gelap di sekitar terminal kota, di mana para banci biasa berkumpul mencari uang. Dengan langkah ragu, ia mendekati seorang banci bernama Dede, yang terlihat lemah dan mungkin tidak akan melawan. Dede menatapnya dengan pandangan curiga, tapi ketika Yanto mengeluarkan uang dalam jumlah besar, Dede setuju. Keduanya masuk ke dalam kamar sewa murahan di sudut jalan yang remang. Yanto merasa jijik dengan dirinya sendiri, dengan apa yang akan terjadi. Tapi ia mengingat apa yang dikatakan Mang Uti. Ini bagian dari ritual. Ia harus melakukannya. Malam itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Sesuatu yang akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Setelah itu, ia membawa Dede ke hutan di mana Mang Uti sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, Mang Uti memulai ritual. Dede, yang awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mulai berteriak saat tubuhnya ditahan paksa. Terlambat. Dede menjadi tumbal pertama. Keesokan harinya, Yanto bangun dan menemukan sesuatu yang aneh. Ada uang di bawah bantalnya, lebih banyak dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia pergi ke pasar, beberapa orang menghampirinya, menawarkan kerjasama bisnis. Seolah-olah kekayaannya mulai datang dengan mudah. Namun, meskipun uang mulai mengalir, Yanto tidak bisa melupakan wajah Dede. Wajah itu selalu muncul dalam mimpinya, dengan darah di mana-mana dan suara teriakan yang tak pernah berhenti. Tapi setiap kali ia bangun, ia membujuk dirinya sendiri. Ini demi keluarga. Ini demi istri dan anakku. Waktu terus berjalan. 1 bulan berlalu dan Yanto kembali ke jalanan mencari tumbal berikutnya. Kali ini, ia memilih seorang banci bernama Lilis. Lilis tampak lebih percaya diri, tapi uang yang Yanto tawarkan terlalu menggiurkan untuk ditolak. Ritual berjalan sama seperti sebelumnya. Namun, semakin banyak ia melakukan ritual, semakin besar rasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri. Setiap malam, wajah-wajah para korban menghantuinya dalam mimpi. Suara-suara mereka, tangisan mereka, teriakan minta tolong, semuanya terus menghantui Yanto. Yanto mencoba menenggelamkan rasa bersalahnya dalam tumpukan uang yang semakin banyak, tapi uang itu tidak pernah cukup untuk membungkam teror yang menghantuinya. Istrinya mulai sembuh, tetapi ia sendiri mulai jatuh sakit. Yanto merasakan tubuhnya semakin lemah, meskipun tidak ada penyakit yang jelas. Dan setiap kali ia bercermin, ia merasa wajahnya mulai berubah. Mata hitam yang terpantul di cermin itu bukan miliknya. Kehidupan keluarga Yanto tampak membaik di luar, tapi batinnya hancur. Tidak ada seorang pun yang tahu kengerian yang ia sembunyikan. Ia tersenyum di depan orang lain, tapi dalam hatinya, ia tahu waktunya semakin sedikit. Setiap tumbal yang ia berikan, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Kegelapan yang mengintai Yanto kini terasa begitu nyata, seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Setiap langkah yang ia ambil untuk memenuhi pesugihan ini semakin membawanya ke dunia yang tak lagi ia kenali. Pada awalnya, uang yang datang setiap bulan setelah memberikan tumbal memang terasa manis, bahkan hampir membuatnya lupa akan kengerian yang ia lakukan. Tapi bayangan para banci yang ia korbankan mulai menghantui hidupnya, datang tanpa peringatan, menyeruak di tengah malam, atau ketika ia menatap kosong pada tumpukan uang di sudut kamar. Seperti malam itu, Yanto duduk di kursi ruang tamu, memandang selembar uang 50.000 di tangannya. Jari-jarinya gemetar saat ia menyadari bahwa uang itu basah, meskipun malam ini hujan tidak turun. Yanto menatap uang itu lebih dekat, dan tiba-tiba bau anyir darah menyengat hidungnya. Ia melempar uang itu ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sesosok bayangan di tepi ruangan,
perlahan mengambang, mendekat. Semakin dekat, bayangan itu membentuk sosok tubuh yang ia kenali. Tubuh banci pertama yang ia korbankan, Dede. Wajah Dede sudah hancur, kulitnya meluruh seperti lilin yang meleleh. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Yanto. "Kau akan membayar semuanya," bisik Dede dengan suara yang pecah, serak seperti tenggorokannya penuh pasir. Mulutnya bergerak-gerak, tapi darah menetes keluar dari bibirnya yang robek. Yanto jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. "Tidak, aku melakukan ini untuk keluargaku, untuk Sri," teriaknya seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, bayangan Dede terus melayang mendekat. Tangan-tangan transparan yang dipenuhi luka dan bekas darah meraih ke arah Yanto. Dan saat jemari dingin itu hampir menyentuh kulitnya, semuanya lenyap. Bayangan itu menghilang secepat ia datang. Yanto terengah-engah, berusaha menarik napas panjang. Ruangan itu kembali sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan di luar jendela. Tapi ketakutan itu tidak hilang, malah semakin menusuk jauh ke dalam hatinya. Setiap bulan berlalu semakin cepat, namun setiap kali Yanto menuntaskan ritualnya, wajah-wajah para korban selalu kembali menghantuinya. Lilis, tumbal kedua, juga muncul dalam mimpinya. Ia melihat wajahnya, penuh dengan darah yang mengalir dari mata, telinga, dan mulutnya, sambil tertawa sinis. Dan seperti Dede, Lilis juga menuntut balas. Kematian mereka, meskipun di bawah perintah Mang Uti, kini menjadi hukuman yang tak terhindarkan bagi Yanto. Sri semakin sembuh, wajahnya kembali cerah, dan anak mereka, Raka, tumbuh sehat dan ceria. Namun, setiap kali Yanto menatap keluarganya, ia merasa semakin terperangkap dalam penyesalan. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan kini hanya menjadi pengingat akan jiwa-jiwa yang telah ia korbankan. Hatinya berbisik bahwa suatu saat, harga yang harus ia bayar akan lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan Mang Uti, setiap kali Yanto mencari jawabannya dari dukun tua itu, Mang Uti selalu tersenyum tipis dan berkata, "Kau hanya harus melanjutkan, Yanto. Jangan berhenti, atau kau akan kehilangan semuanya." Tapi Yanto tahu, tidak ada akhir yang bahagia dalam semua ini. Setiap kali ia melangkah keluar untuk mencari korban baru, jiwanya terasa semakin tercabik-cabik. Pesugihan ini bukan sekadar tentang uang atau kesehatan Sri. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Hingga suatu malam, Yanto berdiri di depan cermin. Pemandangan yang ia lihat membuatnya merinding. Wajahnya berubah, kulitnya mulai pucat, matanya menghitam di sekelilingnya, seakan bayangan para korban mulai merasuk ke dalam dirinya. Setiap kali ia berkedip, ia bisa melihat sekilas bayangan para banci itu di balik kelopak matanya, berbisik, memanggil namanya, menuntut balas. Kegilaan mulai menjalari pikirannya, perlahan tapi pasti. Bulan ke-6 tiba, dan Yanto merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap malam, tubuhnya diserang rasa sakit yang tajam, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang rusak. Semakin banyak uang yang ia dapat, semakin besar rasa hampa yang ia rasakan. Tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan itu. Bukan uang, bukan harta, bahkan keluarga yang ia coba lindungi dengan segala cara. Yang ada hanyalah ketakutan yang terus-menerus menyiksanya, seperti kutukan yang tak pernah lepas. Yanto tahu ia harus melakukan ritual pesugihan lagi. Tumbal harus diberikan, atau semua yang ia miliki akan hilang. Namun kali ini, ia merasa berbeda. Ada perasaan aneh yang membebani hatinya, seolah-olah inilah akhir dari segalanya. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Malam itu, Yanto berkendara menuju terminal kota, tempat di mana para banci biasa berkumpul. Setiap kali ia melewati jalan yang gelap, perasaan mencekam semakin menghantuinya. Ia teringat akan para korban yang ia tumbalkan sebelumnya, Dede, Lilis, dan mereka yang datang setelahnya.
Wajah-wajah mereka muncul di balik kaca spion. Tubuh mereka terlihat seperti bayangan di pinggir jalan. Tetapi ketika Yanto menoleh, tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Santi. Yanto mendekatinya dengan hati-hati, mencoba tidak terlihat gugup. Tetapi Santi, dengan tatapan tajam dan senyum kecil di sudut bibirnya, tampak berbeda dari korban-korban sebelumnya. Ia lebih tenang, lebih percaya diri, dan tatapan matanya seakan menyimpan sesuatu yang Yanto tidak mengerti. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata Santi dengan tenang, tanpa sedikit pun nada takut dalam suaranya. Yanto terkejut. "Apa maksudmu?" Santi mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Yanto. "Aku tahu tentang pesugihanmu. Aku tahu kau sudah menumbalkan banyak orang sepertiku." Tatapannya begitu tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa Yanto yang paling dalam. "Tapi aku berbeda." Yanto merasakan darahnya membeku. Bagaimana mungkin Santi tahu? Tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang pernah bicara tentang hal ini. Yanto mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Santi tersenyum tipis, penuh kemenangan. "Kau bisa berpura-pura tidak tahu, Yanto. Tapi ingat, pesugihan ini bukan sekadar permainan. Kau sudah terjerat terlalu dalam, dan tak ada yang bisa membantumu keluar sekarang." Yanto merasa dinding-dinding di sekitarnya mulai menutup. Ruangan ini, dunia ini, tiba-tiba terasa begitu sempit, penuh dengan bayangan yang menunggu untuk mencengkeramnya. Ia mencoba melawan, tapi kata-kata Santi terus terngiang di kepalanya. Pesugihan ini telah mengubah hidupnya. Tidak ada jalan keluar. Tanpa sadar, Yanto menyeret Santi ke tempat ritual di hutan, seperti yang ia lakukan pada korban-korban sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Langit malam terasa lebih kelam. Pepohonan di sekitarnya bergoyang dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka hidup dan mengawasi apa yang akan terjadi. Saat Yanto memulai ritual, Santi hanya berdiri diam, tidak berusaha melawan. Bahkan, ia terlihat seolah menunggu sesuatu. Ketika Yanto hendak mengucapkan mantra terakhir, Santi tiba-tiba tertawa. Tawa yang rendah dan dingin menghantam hati Yanto seperti cambuk tajam. "Ini akan jadi akhir yang kau inginkan, Yanto," kata Santi sambil menatapnya dengan tatapan menusuk. Yanto terhenti. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membanjiri wajahnya. "Apa yang kau lakukan? Kau seharusnya takut. Kau seharusnya berteriak, melawan." Santi menggeleng perlahan. Tatapannya penuh misteri dan kekuatan yang tidak pernah Yanto bayangkan. "Tidak kali ini. Kau sudah terlalu jauh, Nuyanto. Apa yang kau lakukan malam ini akan menentukan nasibmu, bukan aku. Ini bukan tentang siapa yang akan menjadi korban, tetapi siapa yang akan dihukum." Yanto terpaku. Suara Santi yang dingin berlawanan dengan teriakan-teriakan penuh ketakutan yang biasanya ia dengar dari para korban sebelumnya, membuatnya semakin gelisah. Seolah-olah ada kekuatan gelap yang lebih besar dari apapun yang selama ini Yanto bayangkan. Dan kekuatan itu sedang bermain-main dengannya. "Cukup, diam!" Yanto berteriak, namun suaranya terdengar kosong, seolah gaungnya tak lebih dari bisikan. Ia merasakan tubuhnya gemetar, dan udara di sekitar mereka terasa semakin tebal. Yanto meraih tali pengikat yang biasa ia gunakan untuk memulai ritual, tetapi tangannya gemetar hebat, seakan-akan ia tidak lagi bisa mengontrol gerakannya sendiri. Santi tetap tersenyum dingin. "Kau tidak sadar, bukan? Kau yang menjadi bagian dari permainan ini. Bukan kami yang tumbal, tapi kau. Setiap arwah yang kau korbankan semakin menuntut hak mereka, Yanto. Mereka datang bukan hanya untuk mengganggumu dalam mimpi. Mereka menunggu di dunia yang lebih gelap. Dan sekarang, waktumu hampir habis." Langit di atas mereka tiba-tiba terasa lebih berat, lebih pekat. Awan hitam menggantung rendah, berputar pelan, seolah menyedot semua cahaya dari sekitar. Pepohonan yang biasanya hening kini bergerak-gerak liar, seperti dihempas angin yang tidak berasal dari alam.
Suara-suara mulai terdengar, suara-suara dari arwah-arwah yang pernah Yanto korbankan. Mereka berbisik, memanggil namanya dengan suara serak dan penuh dendam. Yanto. Bisik suara Lilis, suara yang dulu terdengar penuh penderitaan dan ketakutan. Kami di sini, kami menunggumu. Dari segala arah, suara-suara lain mulai bergema. Dede, Lilis, semua arwah yang telah menjadi korban pesugihannya kini kembali. Suara-suara itu tidak lagi hanya muncul dalam mimpi, tetapi menyeruak ke dalam dunia nyata, semakin nyata dan semakin menghantui. Yanto terdiam. Tubuhnya mulai kaku, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Ia ingin bergerak, ingin kabur, tetapi kakinya seakan tertancap di tanah. Suara itu semakin keras, berputar-putar di sekelilingnya, membawanya semakin dalam ke dalam rasa bersalah yang selama ini ia coba abaikan. Rasa takut yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketakutan biasa, melainkan teror yang menusuk jauh ke dalam jiwanya, membuatnya merasakan penderitaan para korban yang telah ia tumbalkan. Santi, yang kini berdiri di hadapannya dengan penuh percaya diri, tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Wajahnya yang dulu cantik kini berubah menjadi wajah yang bercahaya dengan sinar merah gelap. Mata hitamnya berkilat dengan kejahatan purba. Suara Santi pun berubah, semakin dalam, seakan berasal dari dunia yang tidak lagi bisa dijangkau manusia biasa. Kau pikir kau bisa lepas begitu saja? Suaranya menggema, seakan-akan datang dari semua arah. Setiap kali kau menumbalkan jiwa, kau kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Hingga sekarang, kau hampir tak punya apa-apa lagi. Yanto mengerang. Kepalanya berputar, pikirannya kacau balau. Ia mencoba menutup telinganya, berusaha menghalangi bisikan-bisikan itu, tapi tidak ada gunanya. Suara-suara itu terus menghantam, semakin keras, semakin menjeratnya dalam kebingungan dan rasa bersalah yang luar biasa. Aku melakukan ini demi keluargaku. Yanto memekik dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Demi Sri, demi Raka. Tiba-tiba, suara-suara itu berhenti. Hening mendadak menyelimuti hutan. Santi memandang Yanto dengan tatapan yang dingin, namun penuh pengetahuan yang melampaui batas manusia biasa. Demi keluargamu, kau benar-benar yakin mereka aman? Santi tersenyum licik. Kau pikir kau bisa melindungi mereka dengan darah orang lain? Setiap kali kau mengorbankan jiwa, kau semakin menjerat mereka dalam nasib yang sama. Sri dan anakmu Raka, mereka sudah menjadi bagian dari pesugihan ini. Mereka akan menderita lebih daripada kau bisa bayangkan. Yanto tercengang, tidak bisa berbicara. Ia merasakan seluruh tubuhnya mulai lemah. Tatapannya mulai kabur, dan di antara kebingungan itu, ia menyadari satu hal yang menakutkan. Santi benar. Semua yang telah ia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, ternyata malah membawa mereka lebih dekat kepada kutukan yang lebih mengerikan. Kau sudah mengorbankan semuanya, Yanto, termasuk dirimu sendiri. Santi mendekatkan wajahnya ke Yanto. Bibirnya bergerak perlahan saat ia mengucapkan kalimat terakhir yang menancap dalam di jiwa Yanto. Kini giliranmu yang akan menjadi tumbal. Saat itu, di tengah-tengah hutan yang gelap gulita, Yanto jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat, seperti diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Arwah-arwah para korban yang dulu ia tumbalkan kini melingkari tubuhnya, semakin dekat, mencengkeram jiwa Yanto dengan kebencian yang mendalam. Wajah mereka berubah-ubah di antara bayangan, terkadang terlihat jelas, terkadang hanya kilasan sosok hancur yang menatapnya dengan dendam abadi. Yanto berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang menusuk, seolah-olah ribuan jarum menghantam dari dalam. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara Santi tertawa, tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Kau akan bergabung dengan mereka, Yanto, bisik Santi. Suaranya seperti hembusan angin dingin. Tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya mulai berputar,
Semakin cepat dan semakin cepat. Tanah di bawah kakinya retak dan Yanto merasakan dirinya jatuh. Jatuh ke dalam jurang yang gelap, ke dalam kegelapan abadi yang tak berujung. Arwah-arwah itu mengikutinya, menjerit dan meraih, mencengkeram setiap bagian dari tubuhnya, menariknya lebih dalam lagi ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Saat jatuh, Yanto bisa merasakan nyawanya perlahan-lahan terkikis. Seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan kembali menghantuinya. Setiap wajah korban yang ia tumbalkan muncul satu persatu, menuntut keadilan, menuntut balas atas penderitaan yang mereka alami. Ia ingin menjerit, ingin memohon ampunan, tapi tidak ada lagi kesempatan. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Yanto terbangun dalam gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, terperangkap di suatu tempat yang tidak ia kenal. Dan di saat itulah, Yanto menyadari kebenarannya. Ia telah menjadi bagian dari kutukan yang tak terhindarkan. Dirinya kini tidak lebih dari sekadar bayangan yang akan menghantui dunia, yang ia tinggalkan, seperti para arwah yang pernah ia korbankan. Selamanya terjebak dalam kegelapan, tanpa harapan, tanpa akhir. Desa tempat Yanto tinggal mulai merasakan perubahan. Orang-orang berbicara tentang penampakan aneh di malam hari, bayangan gelap yang berkeliaran di sudut jalanan, sosok menyeramkan yang tampak seperti seorang banci, tetapi dengan wajah hancur dan penuh luka. Mereka yang melihatnya merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah makhluk itu membawa aura kematian bersamanya. Dan bagi mereka yang tahu tentang pesugihan, cerita Yanto menjadi legenda kelam. Sebuah peringatan bahwa kekayaan yang datang dari darah dan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati tanpa akibat. Setiap dosa, setiap jiwa yang dikorbankan, pada akhirnya akan kembali menuntut balas. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Yanto, tetapi desas-desus beredar bahwa ia kini menjadi salah satu dari bayangan yang menghantui dunia malam. Terjebak di antara kehidupan dan kematian, selamanya menunggu giliran terakhirnya sebagai tumbal. Nyai ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Nyai doakan semoga Tuhan memberikan kebahagiaan, kebaikan, dan kaya raya.